Ada atau baru banget ikutan malam hari ini? Terus pertanyaan kedua, adakah yang baru kenal dengan saya atau sama sekali sebelumnya belum pernah dengar Shopee Mas Gomet gitu. Terus ada ikut-ikutan aja lah gitu. Nanti kita kenalan ya, kalau yang belum kenal dengan saya, kita kenalan biar kita lebih akrab lagi. Siap, Mas Johan baru ikutan ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar bareng Mas malam hari ini. Biasakan juga teman-teman kalau misalnya memang kita ikut sebuah event, baik itu event offline ataupun event online, selalu siapkan catatan. Saya kalau belajar itu pasti selalu bawa catatan, misalnya buku, catatan, biar kalau misalnya teman-teman nanti dapat insight baru, dapat ilmu baru, bisa langsung dicatat. Kalau nggak misalnya di buku catatan, boleh siapin di HP, di tablet, atau di manapun, terserah teman-teman yang bisa dibuat sebagai tempat catatan atau media catatan. Karena biasanya kalau misalnya kita nggak nyatet, ya nggak tahu, mungkin nggak semua orang, tapi kalau tipe saya itu lebih enak dicatat, nanti biar kita bisa lebih ingat kalau misalnya mau mengaplikasikan di hari berikutnya, lebih enak lagi. Ya, selain itu kurang lebih nanti waktunya mungkin sekitar 1 jam saya bakal sharing tentang materi, ya materinya produk launch dan massive reseller. Gimana caranya kita nanti membuat formula untuk launching produk, biar launching produknya nggak anyep-anyep banget, nggak asik, dari kita produk udah segala macam, pas waktunya launching berharapnya boom, ternyata kan anyep gitu atau nggak booming gitu. Dan bagaimana caranya kita mengoptimasi pasukan reseller yang sudah kita punya agar nanti mereka bisa benar-benar dalam kata tanda kutip pasif gitu ya, mereka bisa action dengan bareng-bareng mengikuti instruksi kita dan bisa membantu untuk mengoptimasi ketika kita nanti launching produk gitu ya. Nah, ini yang baru join berarti ada masuk Mas Johan, Mbak Tama ya, tadi saya sempat lihat videonya diaktifin, perempuan, kemudian ada Mas Alim juga baru join. Kemungkinan yang lain juga baru join juga gitu ya. Oke, sip, nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng malam hari ini. Kemudian setelah 1 jam nanti saya sharing materi, saya bakal buka nanti sesi tanya jawab, kurang lebih mungkin sekitar 20 menitan atau sampai 30 menit, atau sampai beres di pertanyaannya gitu ya, mau sampai capek juga ayo. Oke, teman-teman, jadi sedikit cerita gitu ya, saya dulu pernah launching sebuah produk, buku edukasi bisnis, itu dalam waktu 14 hari bisa terjual kurang lebih 14.500 eksemplar gitu ya. Dan itu tentunya dengan formula, pasti ada formulanya. Kalau misalnya nggak terdokumentasi formulanya atau polanya, itu agak susah untuk mengulanginya gitu. Makanya juga teman-teman setiap kali nanti launching produk itu selalu didokumentasikan polanya. Biar apa? Biar bisa diduplikasi ketika nanti teman-teman bakal launching produk berikutnya gitu ya. Oke, karena ini sudah jam 8 kurang 10 menit, biar nanti juga nggak terlalu malam ya untuk selesainya. Saya izin buat share screen. Sebentar. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Mas. Siap, thank you, Mas. Oke, bismillah. Oke, teman-teman, ini dia topik malam hari ini yang bakal kita pelajari bareng-bareng. Saya juga belajar karena biasanya dari sharing saya juga bisa dapat insight baru gitu. Oke, topik malam hari ini adalah product launch dan massive reseller. Tentunya tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kenapa kita harus menyiapkan strategi untuk launching produk, karena tentunya kita pengen setiap kali launching produk pasti sukses, penjualannya besar, dan bisa kita ulangi di launching produk-produk berikutnya. Termasuk dalam tanda kutip masif itu kan berarti serentak gitu ya. Gimana caranya kita mengoptimasi resell yang kita punya, agar mereka juga serentak bareng-bareng bisa membantu ketika kita launching produk agar semakin tinggi penjualannya, baik dari end user ataupun dari reseller. Nah, sebelum saya masuk ke slide materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu, apalagi buat teman-teman yang mungkin baru banget gitu ya, dengar nama saya atau baru banget lihat penampakan wajah saya seperti apa gitu ya. Oke, nama saya Metri Ujiarto aslinya. Ini Jawa banget karena memang saya dari Jawa Tengah, Cilacap.
Tapi saya akrab dipanggil dengan sapaan Mas Gomet. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ketemu saya di sosial media, di online, entah itu di Facebook, di Instagram, ataupun di tempat lain, atau mungkin nanti ketemu di offline, ketemu langsung di Cilacap atau di tempat lain, karena selain di Cilacap, saya juga biasanya sering banget ke Jogja, atau juga ke Bandung, ya, sering banget. Dulu waktu sebelum pandemi memang saya sering banget bolak-balik ke Bandung. Setelah pandemi mungkin agak saya batasin pergerakannya, jadi cuma di Cilacap dan juga di Jogja, karena biasanya memang ada event bareng Creatify. Oke, sedikit profile biar teman-teman juga kenal. Saya former dari tim Billionaire Store, salah satu lini bisnisnya Kang Dewa. Saya join waktu itu awal 2015 sampai akhir 2018 atau awal 2019. Jadi kurang lebih hampir 4 tahunan lah ya, 4 tahun di Bandung. Awalnya masuk banget di konten, kemudian masuk ke beberapa lini lain yang operasionalnya masuk, kemudian di marketing masuk, di digital marketing, dan terakhir paling lama saya handle di kemitraan atau di reseller. Dan kurang lebih selama 4 tahun itu handle reseller tuh kalau di total mungkin ada 5.800-an reseller. Ya, itu lumayan banyak, secara angka lumayan banyak, 5.800. Cuma secara keaktifan mungkin nggak sampai 100% ya, karena memang reseller itu angka rata-ratanya untuk keaktifan itu di antara 25-30%. Kalau misalnya teman-teman nanti punya pasukan reseller kok ternyata angka keaktifannya bisa lebih dari 50%, wah itu udah jago banget, udah bagus banget ya. Artinya memang sudah performanya bagus, tinggal dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Terus kemudian saya juga sempat nulis sebuah bukunya berjudul Chit Chat, itu bagaimana kita memanfaatkan media chatting seperti Telegram dan juga WhatsApp untuk membangun database atau list building, dan sampai benar-benar kita memanfaatkan media chatting sampai bisa closing gitu ya. Intinya mungkin kayak teknik closing, kemudian teknik follow up, gimana cara kita menjaga loyal list buyer gitu ya, loyal buyer, kemudian CRM, dan juga membangun database. Itu saya bahas di buku itu. Cuma sampai saat ini kayaknya bukunya udah habis, waktu itu terjual kurang lebih 3.800-an eksemplar. Kemarin sempat kontak-kontakan sama tim Billionaire Store buat relaunch lagi, cuma sekarang mungkin memang belum ada kabar lagi. Misalnya nanti saya follow up kalau misalnya memang ada relaunch buku Chit Chat lagi. Kemudian saya juga punya beberapa produk digital, ada Reseller Mutant Class yang sekarang udah hampir 3.000 membernya. Kemudian sebelumnya sempat ada e-course chatting formula juga, cuma sekarang udah di-close. Dan sekarang saya aktif, insya Allah nanti ada produk juga, saya punya produk digital, produk fisik, ada jasa, kemudian ada skincare. Dan saya juga sekarang masih aktif juga di beberapa brand untuk jadi consulting, khususnya untuk konsultasi terkait kemitraan. Ya, bagaimana sebuah brand bisa membangun, develop tim khusus yang dedicated untuk kebangun reseller, dan mengoptimalkan reseller mereka agar tentunya performanya semakin bagus. Oke, itu sedikit perkenalan singkat dari saya. Mudah-mudahan kita nanti bisa lebih akrab lagi, dan nggak cuma sekedar ketemu di malam hari ini aja. Ya. Oke, next kita masuk ke slide materi. Dan saya juga kayaknya nggak bakal lama-lama untuk menyampaikan materi. Kalau misalnya teman-teman nanti mendengarkan saya penyampaiannya terlalu cepat, silakan diinterupsi saja di kolom chat. Mas Guma terlalu cepat, mohon di slow down ya ngomongnya gitu, boleh. Oke, pertanyaan pertama dari materi malam hari ini. Why? Kenapa kita harus launching produk? Padahal kayaknya Mas Guma saya punya produk satu aja udah cukup, nggak perlu launching lagi gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman memahami gitu ya, beberapa bisnis yang mungkin punya jaringan kemitraan, mulai dari tire reseller, agen, distributor gitu ya. Ini hanya salah satu faktornya aja, Akan ada yang namanya titik jenuh buat para reseller kita ketika kita hanya punya satu produk. Ya, apalagi kalau misalnya katakanlah selama setahun gitu ya, mereka jualnya produk itu aja ya, satu item doang gitu. Artinya nanti bakal ada ketemu titik jenuh. Titik jenuhnya, wah aku udah jualan produk ini terus gitu kan, pengen deh nyoba jualan produk lain atau varian lain. Nah, ketika di bisnis kita nggak ada pilihan opsi produk lain, akhirnya mereka nyari apa? Nyari pilihan produk dari brand lain lah, dari bisnis lain lah, dari kompetitor lah gitu. Itu salah satu alasan kenapa kita harus sering-sering launching produk.
Kedua, kalau misalnya kita melihat ke end user gitu ya, yang namanya bisnis dan kita ngomongin dari segi marketing ataupun dari segi sales, pasti kita pengennya juga kita punya existing buyer yang loyal, dan gimana cara membuat mereka loyal adalah dengan adanya repeat order. Nah, kalau misalnya kita harap ada repeat order, nggak mungkin produknya satu-satu aja gitu. Kecuali memang produknya dikonsumsi habis langsung beli lagi. Misalnya mungkin yang dikonsumsi itu kayak mie ayam gitu kan. Mie ayam kalau habis ya udah mereka bisa beli lagi, repeat order lagi. Kemudian apalagi baju, fashion kalau misalnya teman-teman yang berbisnis fashion, pasti kan ada polanya gitu kan, misalnya sebulan launching berapa varian baru, berapa model baru gitu kan. Kemudian apalagi skincare juga sama, harus ngeluarin banyak produk baru. Ada serum, ada brightening, ada apalagi essence lah, ada krim gitu kan. Itu kan harus keluar banyak produk baru gitu kan. Termasuk kayak produk digital juga sama. Produk digital kalau produknya itu aja ya pasti ada titik jenuhnya. Baik reseller yang jenuh ataupun end user yang jenuh gitu ya. Makanya kita harus seenggaknya mengusahakan untuk bisa create produk baru. Nah, ngomongin produk itu sebenarnya ada beberapa kategori ya. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, produk itu ada beberapa kategori. Kalau saya bilang ada 3 kategori ya. Ini berdasarkan dengan dari sales. Pertama, ada kategori produk yang fast moving atau kita bilang ini produk yang paling best seller lah, primadonanya ya. Kemudian kategori kedua ada kategori produk yang normal moving. Jadi penjualannya bagus-bagus banget, nggak terlalu jelek-jelek banget juga enggak. Setiap hari pasti ada keluar gitu. Tapi nggak yang nge-boom banget gitu. Dan yang ketiga ada kategori produk slow moving product. Jadi penjualannya ya ada, cuma pelan banget. Mungkin sebulan keluar berapa item, berapa piece gitu ya. Dan bisa jadi produk yang masuk kategori slow moving ini ada potensi jadi produk atau dead stock gitu ya. Itu kan sangat-sangat riskan ya kalau misalnya yang slow moving ini jadi dead stock. Nah, makanya nanti kita juga bisa mengkategorikan produk-produk seperti apa yang bisa kita usahakan menjadi produk yang fast moving. Seenggaknya ada 3 kategori atau 3 saya bilang syarat produk yang bisa best seller ya. Dan produk ini juga bisa kita create untuk bisa menggait reseller lebih banyak. Karena alasan orang mau join sebagai reseller itu karena ada produk yang masuk kategori ini. Nah, apa saja syaratnya? Pertama, produk yang kita miliki harus berkualitas, ya, berkualitas baik dari benefit atau manfaat produknya memang dia berdampak banget gitu kan, langsung bermanfaat ketika dipakai langsung ada dampaknya atau ada impact-nya, ya. Kedua, ya tadi kan pertama berkualitas. Kedua, marketnya luas. Jadi jangan terlalu sempit gitu ya. Kalau misalnya kita jualan, katakanlah apa ya, yang market sempit ya, papan skateboard artinya kan lumayan sempit tuh, hanya buat orang-orang yang hobi main skateboard. Tapi kalau misalnya kita jualan fashion, itu kan luas banget tuh. Jualan gamis, itu luas banget marketnya. Ya itu syarat kedua, harus marketnya luas. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah produk yang kita miliki harus mempunyai tingkat repeat order yang tinggi, ya. Repeat ordernya kencang gitu loh. Kayak misalnya kita jualan cemilan tuh, katakanlah satu bungkusnya isinya berapa gram gitu kan. Makan, yang orang namanya orang ngemil kan nggak kerasa gitu kan, makan tiba-tiba habis. Itu kan repeat order lagi. Atau kalau misalnya jualan apalagi kuliner gitu kan, jualan ayam misalnya, itu kan juga repeat ordernya kencang gitu ya. Jualan apa lagi? Jualan baju juga sama. Ketika ini contohnya kayak baju ini deh. Ini brand punya teman saya Jogja, namanya Fatera. Itu tiap bulan pasti ngeluarin dua model baru dan modelnya bagus. Biasanya saya brand order nih, saya udah punya 7 ya koleksi dari brand ini. Itu juga sama. Jadi 3 syarat itu ya yang harus kita punya di produk yang kita miliki. Pertama, produknya harus berkualitas. Kedua, produknya marketnya harus luas. Dan ketiga, produk kita mempunyai tingkat repeat order tinggi. Nah, itu dengan adanya 3 syarat produk ini yang kita punyai, insya Allah bisa masuk ke kategori produk yang
fast moving. Oke, terus lanjut ke slide berikutnya. Kita ngomongin sebenarnya apa saja sih tahapan-tahapan yang harus kita lakukan ketika kita akan melaunching sebuah produk. Tapi sebelum itu, ya, saya punya pertanyaan ke teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang hobi nonton film nih, nggak harus film luar ya, film lokal juga boleh. Saya ingin tanya ke teman-teman, silakan nanti jawab di kolom chat ya. Coba jawab film Indonesia, ya, film lokal Indonesia yang sekarang nomor 1, menduduki posisi nomor 1 paling banyak ditonton, ya, atau film lokal Indonesia yang rekor penontonnya paling banyak sepanjang masa. Ayo, tebak apa? Silakan jawab di kolom chat. Saya coba minimize slide-nya biar bisa lihat kolom chat. Oh, ternyata bisa. Oke. Bentar, aduh, sorry. Mana sih buat minimize? Oh, stop share dulu deh. Tadi udah saya sempat liatin tuh slide-nya. Sempat spoiler. Oke, Mas Gifar nih, Habibie Ainun. Oke. Dilan. Oke. Agak suka nonton Mas Johan. Terus Sabri Albana, Warkop DKI Reborn. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Film apakah itu yang nomor 1? Mas Dodi, Warkop. Wah. Ada lagi yang mau jawab? Ini Mas Johan kan nggak suka nonton nih. Kalau saya termasuk sufi ya, suka film. Pasti setiap bulannya adalah nonton di bioskop. Cuma sekarang bioskop lagi tutup ya, namanya pandemi. Oke, Mbak Tama, Warkop DKI Reborn, ADC. Wah, ADC ini film lama banget, ini ketahuan umurnya berapa ini Mas Faris ini. Siapa sih yang jawab nih Kreatify? Oke, ada lagi yang Dilan nih, Dilan berarti anak sekarang banget ya Mas Fajar ya. Nontonnya Dilan. Oke, ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya balik ke screen dulu. Sip, tadi ada beberapa yang jawab, dan ada beberapa yang jawabnya benar ya. Mungkin karena emang sama-sama kayak saya, favorit suka nonton film. Nah, ini datanya. Ya, ini adalah data film-film Indonesia lokal dengan jumlah penonton paling banyak. Nah, teman boleh lihat, ini saya sengaja screenshot 10 leaderboard ya, top 10 leaderboard film dengan penonton paling banyak di Indonesia. Pertama ya, atau saya lihat dari bawah ya. Nomor 10 itu ada Susana, Bernafas Dalam Kubur. Ya, ini Susana pemerannya siapa? Luna Maya ya. Rumah produksinya Soraya Entertainment. Kemudian nomor 9 ini ada film Ada Apa Dengan Cinta 2. Ya, benar tadi sih ADC itu Pak, ADC 2 gitu ya. Terus ke-8 ada Ayat-Ayat Cinta. Oh, ini keren nih, di tahun 2008 padahal. Waktu itu kan artinya sosial media belum se-haptik sekarang gitu kan. Terus nomor 7 ini ada Warkop DKI Reborn yang kedua ya. Ini part 2. Kemudian yang ke-6 ini Pengabdi Setan punya Joko Anwar. Nomor 5 ini Habibie Ainun ya. 4,5 juta. Nomor 4 Laskar Pelangi, ini juga sama di tahun 2008 sama kayak Ayat-Ayat Cinta, artinya di tahun itu benar-benar bisa viral tanpa adanya bantuan sosial media kayak sekarang gitu ya. 2008 itu kan zaman-zamannya Friendster kan, belum ada Facebook. Facebook itu booming kalau saya join aja 2009. Kemudian nomor 3 ada Dilan, dan nomor 2 juga sama Dilan 1991 sama Dilan 1990. Dan nomor 1 yang menduduki nomor 1 dengan jumlah penonton 6,8, kalau nggak salah terakhir itu lebih dari 7 juta. Itu ada film Warkop DKI Reborn yang pertama ya, dari Falcon Picture. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau tanya lagi. Setelah teman-teman lihat data ini, ya, data film dengan jumlah penonton terbanyak, kira-kira apa kunci dari film tersebut bisa booming dan
sukses launching ketika tayang di bioskop? Ya, teman-teman boleh jawab lagi. Saya stop share-nya. Apa kuncinya? Kenapa Warkop, Dilan, terus apalagi tadi ADC, ya? Kenapa mereka bisa punya jumlah penonton yang tinggi gitu? Kenapa kok film-film lain enggak gitu? Apa kuncinya? Sok, silahkan teman-teman ya. Kalau punya opini boleh disampaikan di kolom chat. Kenapa kok mereka bisa booming gitu? Dan banyak juga film-film lokal, bahkan nggak cuma film lokal ya. Film-film Hollywood aja banyak yang gagal walaupun mereka pakai aktor-aktor yang udah mentereng namanya. Oke, Mas Fajar, promosi awal jauh sama trailer yang memukau mungkin. Oke. Mas Utwan ada trailernya. Kayaknya semua film ada trailernya sih. Oke, viral sebelum film launching. Nah, itu viralnya kenapa tuh, Mas? Ya, artisnya berkualitas. Oke. Artisnya berkualitas. Ada film yang nggak berkualitas nggak dari film tadi? Berkualitas semua sih ya. Banyak sewa buzzer. Oke. Sip buzzer ya. Oke, ada lagi jawaban lain? Apa gara-gara ada itu siapa pemeran Dilan? Ada Vino-nya. Berarti kalau nggak ada Vino nggak ini ya, nggak sukses ya, Mbak. Oke, kayaknya ini Mas Faris cocok ini menarin kasino ini. Oke, ada lagi? Pemerannya cantik dan ganteng semua. Oke, boleh lah ya. Kita balik ke slide. Mana tadi? Sebentar. Oke. Jadi kuncinya adalah ketika film-film di atas ini semuanya sukses, kalau saya tuh banyak mengadopsi strategi dari launching film untuk dijadikan strategi launching produk gitu. Nah, beberapa film ini, baik film lokal ataupun film-film luar negeri, katakanlah Hollywood ya, kayak sekarang yang lagi booming banget kan. Booming kemarin kan sempat Marvel tuh booming kan, ada Avengers Infinity War lah, Endgame itu kan booming. Terus yang lagi hangat-hangatnya tuh sekarang drama Korea ya, Squid Game. Itu tadi saya baca di artikel katanya Squid Game itu bakal jadi salah satu serial di Netflix yang punya rekor penonton paling banyak di 14 atau 26 hari pertama ya, ngalahin serial-serial lain. Itu keren banget. Nah, itu kan salah satunya apa? Prepare-nya yang matang. Jadi sebuah film itu bisa sukses itu karena prepare-nya yang sangat-sangat matang. Ya, persiapannya matang, mulai dari trailernya, pemilihan aktornya, kemudian dari alur ceritanya sudah bikin penasaran. Trailernya juga sama bikin penasaran gitu kan, dan tentunya dibantu dengan kayak akun-akun ya, entah itu akun influencer, akun buzzer gitu ya. Nah tentu pasti ada bantuan dari situ kan, nggak cuma itu pure usaha dari si production house, tapi yang benar-benar mereka tuh membayar juga influencer atau buzzer untuk mempromosikan film-film mereka ya. Jadi itu berapa kunci sukses sebuah film. Dan apa yang dilakukan dari para production house film ini bisa kita duplikasi atau kita adopsi caranya atau strateginya untuk kita launching sebuah produk. Ya, kita bahas mulai dari yang pertama. Pertama jelas dari prepare. Ya, kunci sebuah produk launch itu sukses adalah dari kematangan persiapannya. Ya, kita coba ngomongin ke film lagi deh. Saya balik ke film. Saya pernah nonton salah satu film kolosal kali ya, atau action, itu judulnya 300 atau 300, yaitu ngomongin tentang
Sparta ya. Pokoknya di situ ada kayak semacam negara Yunani kalau nggak salah ya. Itu hanya dengan 300 orang dia bisa ngalahin pasukan yang lebih banyak jumlahnya, bahkan sampai ribuan ya. Itu dengan apa? Ya kematangan gitu kan. Kematangan persiapan, dia nyiapin pasukan dengan kualifikasi yang sangat-sangat bagus, mulai dari mentalnya, fisiknya bagus, kemudian juga mereka udah ngatur strategi gitu ya. Nah, kuncinya di situ, di prepare dan juga di prepare ya, kematangan persiapan. Nah, teman-teman kembali lagi ke topiknya. Ketika kita mau launching produk, tentunya yang harus kita matangkan adalah dari persiapannya atau prepare. Nah, di masa persiapan sebelum mulai promo, ini beberapa poin yang harus kita siapin. Ya, pertama jelas infrastruktur. Infrastruktur itu ngomongin segala macam kebutuhan ya, yang berhubungan atau berkaitan dengan launching produk. Contohnya banyak ya, mulai dari misalnya kalau misalnya kita main di online marketing atau digital marketing, mulai menyiapkan kayak emailnya ya dengan autoresponder, kemudian email series. Bisa juga kita menyiapkan marketing kit ya, marketing itu banyak, mulai dari gambar atau desain, baik desain itu di sosial media ya, Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok ya, konten-konten yang kreatif. Kemudian selain itu marketing kitnya, selain desain kita bisa menyiapkan video, kemudian testimoni ya, foto produk itu masuknya ke marketing kit ya. Kemudian yang masih dalam poin infrastruktur, banyak banget mulai dari landing page atau website itu juga bisa kita siapkan. Kemudian nomor HP khusus order, nomor HP khusus komplain ya itu kita siapkan juga. Nanti saya share ke teman-teman tampilan lebih komplitnya untuk beberapa list ini ya. Tapi saya coba jelaskan dulu. Kemudian di infrastruktur sama masih ada mungkin kayak kita mulai bikin kayak daftar kendala reseller atau FAQ-nya, kemudian kita nge-keep domainnya, kita mengamankan domain, hosting. Jangan sampai kita udah bikin produk bagus banget, tapi domainnya belum kita amankan. Atau kita udah mau launching produk, ternyata kita belum mendaftarkan brand atau logo kita ke Haki. Belum kita misalnya bikin produk makanan ataupun skincare, tapi belum didaftarkan ke BPOM. Gitu. Itu kan juga fatal juga gitu ya. Nah, kemudian selain infrastruktur, ya kita nanti menyiapkan juga di poin produk. Nah, produk itu juga harus benar-benar sempurna gitu ya, harus benar-benar matang. Nggak harus sempurna nggak apa-apa, tapi matang gitu. Nah, di poin produk itu kita harus tahu mulai dari jenis produknya apa, detailnya seperti apa. Kemudian kalau detail spesifikasi misalnya produknya itu beratnya berapa gram. Kemudian kalau misalnya berupa buku, dia hard cover atau soft cover. Misalnya baju, dia pakai spesifikasi bahannya apa? Apakah cotton combat, apakah produknya bahan-bahan yang lain gitu ya. Terus kalau misalnya skincare juga sama, dia terbuat dari ingredientsnya apa aja gitu ya. Dijelaskan juga keunggulan produknya apa dibanding dengan produk-produk yang serupa dari brand lain ya, keunggulannya apa, itu juga dijelaskan, benefitnya apa. Kemudian sampai kita juga memikirkan nanti target market yang tepat untuk produk kita tuh kemana. Apakah gendernya laki-laki atau perempuan, atau bisa buat unisex gitu kan, all gender. Kemudian permasalahan mereka kira-kira apa biasanya ya? Permasalahan yang mungkin bisa terselesaikan ketika mereka memakai produk kita. Itu juga dibikin listnya ya, sekomplit mungkin. Kemudian desain mock-up produknya, kemasan produk, dan juga mungkin kayak di sini kan ada poin pendukung produk tuh. Pendukung produk itu ngomongin packagingnya. Packagingnya harus seperti apa, harus terbuat dari bahan apa, volumenya berapa, kemudian bonusnya gitu kan, bonus produk. Misalnya teman-teman kalau katakanlah jualan gamis gitu ya, itu disiapin juga bonusnya apa. Misalnya beli gamis, tapi tanpa teman-teman sounding ke publik ya. Kalau misalnya beli gamis nanti dapat bonus bros misalnya, tapi itu nggak usah dikasih tahu, biar nanti itu dijadikan kayak wow service gitu ya. Ketika mereka taunya beli gamis, ya udah dapat gamis stok. Ternyata pas datang ke tempat si buyer, itu udah packagingnya eksklusif,
dapat bonus stiker, dapat bonus bros, dapat bonus voucher, pokoknya banyak banget lah benefit-benefitnya. Itu kan semacam kayak added value yang bisa teman-teman berikan tanpa harus ngasih tahu customer, teman-teman, tanpa ngasih tahu buyer. Itu nanti masuknya ke wow service. Karena penting banget kita memberikan yang terbaik untuk first impression, apalagi kalau misalnya buyer baru gitu ya. Pas mereka baru order, ternyata dapat produknya bagus banget gitu. Kemudian sistem itu misalnya kayak teman-teman alur komplainnya, alur ordernya pakai landing page kah, atau dari iklan nanti langsung ke WhatsApp gitu ya, atau ordernya pakai website ya, itu bisa juga. Kemudian sistem berikutnya mungkin kayak nyiapin juga rekening tujuan transfer, itu kadang terlupakan. Kadang ada gitu ya, kalau misalnya kita baru mulai bisnis tuh rekeningnya masih atas nama pribadi. Nah, kalau bisa ketika nanti teman-teman sudah mulai bertumbuh, udah mulai berkembang, bikin CV ataupun PT gitu ya, dan nanti nomor rekeningnya bisa atas nama CV atau PT teman-teman, karena itu bisa meningkatkan trust buyer. Kemudian mulai dari format order bisa disiapkan, aturan kontes, kalau misalnya teman-teman punya kontes khusus buat reseller ketika launching produk gitu ya. Kapan kayak schedule launching produknya mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, nanti pengiriman produknya juga dijadwalkan beberapa hari setelah penutupan launching produk, itu disiapkan ya. Itu tuh preparation-nya. Kemudian ini mungkin ada beberapa contohnya. Ini kalau misalnya teman-teman ngomongin tadi ya di poin produk, ya poin produk teman-teman harus bikin sedetail ini. Jadi bikin semacam value proposition canvas, ya. Ini kan ada dua bagian gitu ya. Bagian sebelah kiri itu produk, bagian sebelah kanan customer. Nanti kalau ngomongin produk, berarti kita ngomongin tentang benefit produknya, ngomongin tentang fitur produknya, dan ngomongin experience, atau mungkin nanti kayak kesan apa yang bakal dirasakan sama buyer ketika mereka pakai produk kita. Itu teman-teman bikin dia sedetail mungkin. Benefit atau manfaatnya apa, ya. Jadi misalnya sabun manfaatnya apa, buat mengurangi jerawat, buat mengurangi flek hitam, buat mencerahkan wajah, itu bisa. Fiturnya apa? Misalnya fiturnya pakai box yang sangat eksklusif, jadi aman ketika di ekspedisi. Kemudian disertai dengan jaring khusus sabun, jadi itu mempermudah untuk memakai sabunnya. Kemudian gampang untuk disimpan tanpa harus kena air misalnya gitu. Kemudian experience-nya apa? Experience-nya ketika pakai sabun ini nanti wajahnya semakin bersih, ya. Kemudian nggak perlu repot pakai banyak skincare, cukup pakai satu sabun udah cukup untuk membersihkan wajah, mencerahkan wajah gitu. Itu dari bagian produk. Kemudian di bagian berikutnya, di bagian sebelah kanan itu ada customer. Nah, customer ketika mereka mau beli sesuatu itu kan ada banyak alasan gitu ya, baik alasan yang emosional ataupun alasan yang rasional. Kalau ngomongin alasan emosional itu pasti di wants atau kepengen gitu ya. Kalau ngomongin alasan rasional ya yang lebih logis itu kan kebutuhan. Kan nanti beda kan, orang beli itu bisa tergerak karena mereka pengen, bisa tergerak juga karena butuh gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa nanti membuat orang pengen produk kita dan juga butuh sama produk kita ya. Dan sebelah kanan itu ada fears. Fears itu maksudnya kayak ketakutan atau objection, itu keberatan kenapa orang itu masih belum mau pakai produk kita. Misalnya mungkin belum kenal dengan brand kita. Brand kita tuh masih baru, testimoninya belum ada gitu ya. Ini tuh saya belum kenal sama ownernya. Pelayanannya kayaknya masih bagusan yang brand lain. Nah, itu juga harus dilihat sama teman-teman. Ya, itu kalau kita ngomongin tentang produk dan bikin value proposition canvas. Nah, berikutnya, ini contohnya, ini salah satu produk saya. Nah, ini kalau kita ngomongin pendukung produk ya. Pendukung produk contohnya seperti ini, sebelah kanan, saya pakai packaging-nya lebih aman. Dulu saya awal-awal kalau misalnya mikir kirim sabun, kayaknya cukup pakai bubble wrap sama plastik udah cukup gitu ya. Nah, biar lebih aman lagi, saya pakai dus seperti ini ya. Ini juga murah harganya, dan walaupun murah tapi dia bisa bikin
produknya lebih aman ketika di ekspedisi. Terus saya juga pakai stiker seal gitu ya, stiker seal buat melindungi. Jadi nanti gampang tuh. Ini bukti kalau misalnya produknya belum pernah dibuka, jadi seal-nya masih nutup, itu pakai stiker. Terus untuk produk sendiri ini di dalamnya ada bonus ya, ada bonus jaring itu biar busanya lebih banyak. Pakai sabunnya, terus ada stikernya juga. Jadi dari packaging-nya eksklusif, di dalamnya ada bonus, terus saya kadang nyertain ada voucher juga ya di dalamnya. Ini tadi kalau misalnya ini bagian produk, ngomongin value proposition canvas, pendukung produk berarti ngomongin apa ya item-item lain yang bisa membuat produk itu terkesan lebih mahal dan lebih eksklusif dan lebih berkualitas ya. Termasuk foto produk juga ngaruh ya. Next, ini juga salah satu contoh, ini klien saya, House of Fuga, dia juga bikin semacam desain ini untuk menjelaskan benefit atau fitur dari produknya ya. Ini fiturnya misalnya kayak panjangnya berapa dijelaskan. Kemudian di dalam tuh ada apa hidden pocket-nya. Terus nah ini pendukung produk ini free ya. Free masker kain dan juga free pouch. Itu pendukung produk, teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar dia beli gamis, dia beli dress gitu kan. Tapi pas beli dress itu pas datang, oh ternyata ada bonusnya. Bonusnya masker, bonusnya pouch gitu. Itu kan jadi membuat orang lebih senang dengan produk kita dan senang dengan pelayanan kita. Dapat tuh wow impression-nya. Apa namanya? First impression-nya dapat. Jadi peluang untuk dia jadi buyer loyal dan sering repeat order itu semakin tinggi. Next, nah tadi udah ngomongin preparation. Nah, step berikutnya setelah kita udah nyiapin segala macam keperluannya, kebutuhan sebelum kita launching ya, kita step pertama jelas mulai membangun awareness ya. Dengan cara apa ya? Mulai angkat isu yang relevan dengan produk. Misalnya kita postingan survei, kemudian postingan permasalahan-permasalahan orang di masa pandemi misalnya. Katakanlah kemarin saya punya kawan nih di Cilacap juga. Dia punya produk mana ya, saya nggak ada. Ada di ruangan sebelah. Punya produk minyak kayu putih. Ya, minyak kayu putih dengan kandungan ada habatus sauda, ada kuculindi, ada minnya ya. Itu enak ya. Produk itu sangat-sangat fit dengan kondisi sekarang ya. Kondisinya ya pandemi, orang itu takut dengan virus, kemudian orang itu sangat-sangat aware dengan kesehatan. Akhirnya dia bikin status-status yang berhubungan itu, permasalahan-permasalahan apa. Misalnya, wah zaman sekarang jangan sering-sering kontak dengan orang gitu kan, cukup saling sapa aja, nggak perlu salaman. Kemudian oh hati-hati kalau misalnya tetangga kita katakanlah ada yang batuk-batuk, coba jaga jarak, jangan terlalu dekat. Itu kan permasalahan-permasalahan gitu kan. Dan ketika teman-teman sudah nanti udah bikin postingan tentang permasalahan, mulailah angkat solusi-solusinya. Teman-teman kira-kira gimana ya kalau misalnya ada satu produk yang ini termasuk yang postingan pengandaian ya. Kira-kira gimana ya teman-teman kalau misalnya ada produk yang dia tuh sangat-sangat gampang dibawa, bisa masuk kantong, kalau misalnya kita pakai itu bisa melegakan penciuman kita, nggak perlu takut kalau misalnya kita pilek, takut disangka COVID atau apa gitu ya. Dan ini kandungan-kandungannya sangat-sangat baik karena terbuat dari herbal gitu. Nah, itu bisa seperti itu, bikin postingan seperti itu. Nah, kalau misalnya bikin postingan itu kan kita harus nyiapin list angle copywriting ya, itu juga disiapin di sesi preparation atau di sesi persiapan. Oke, next. Nah, ini contohnya. Ini contoh yang dibuat sama, kalau nggak salah, Billionaire ya. Ini ada postingan survei nih. Kalian tipe yang mana? Berani diri ngiklan atau entar aja mending gas jualan dulu? Nah, ini kan pengandaian, polling atau survei. Mau ngiklan dulu atau jualan aja biasa gitu. Nah, ini kalau salah ujungnya jualan salah satu buku yang tentang Google Ads kalau nggak salah ya. Jadi intinya di masa awareness ini benar-benar banyak bikin postingan-postingan gitu ya, postingan pengandaian, survei ya. Ini contohnya tadi. Nah, setelah teman-teman sudah sukses ya membangun awareness, step berikutnya adalah warming atau manasin. Nah, di step manasin ini atau step warming ini sounding value dari produk yang kita punya. Dengan cara apa aja? Ada beberapa poin.
Pertama, dengan mengangkat isu kalau misalnya kita mau launching produk baru, kayak misalnya bikin postingan coming soon gitu kan. Sebentar lagi dibuka, sebentar lagi akan launching gitu ya. Kan teman-teman sering lihat kayak gitu kan. Sama kayak film juga sama kan, trailer coming soon, berapa bulan lagi, berapa hari lagi gitu kan. Terus, jelaskan juga tentang keunggulan produknya, ya keunggulan produknya tadi sempat kita bahas juga waktu di ngomongin produk, apa saja benefitnya, apa saja fiturnya, apa saja manfaatnya itu kita bahas. Kemudian skema order, ya ini mungkin lebih ke kita kasih tahu ke reseller ya kalau skema order. Termasuk benefit untuk reseller, misalnya benefitnya apa aja, komisinya misalnya sekian persen, kalau misalnya beli 25 dan kelipatannya ada cashback sekian puluh ribu, misalnya seperti itu. Ya, ini untuk step warming. Salah satu contohnya teman-teman mungkin bisa lihat ini yang brand pakaian saya pakai ya, namanya brandnya Fathera. Itu sebulan sekali pasti launching produk baru. Dan setiap kali mau launching pasti bikin postingan-postingan seperti ini contohnya. Something new is coming soon gitu kan, sesuatu yang baru bakal hadir. Ya, ini ada 3 produk sekaligus dia. Jadi kan orang ngerasa kepo gitu, wah produk apa lagi nih gitu kan, dan nggak langsung dimunculin produknya kan, baru sepotongnya cuma lengannya doang gitu kan, lengan dari beberapa baju yang dia dipegang gitu kan, orang penasaran, wah produknya gimana, modelnya kayak gimana, harganya berapa gitu. Intinya di masa awareness dan masa warming itu kita benar-benar kayak apa namanya bikin orang tuh penasaran atau kepo sama produk kita ya. Kayak misalnya kita balik ke film gitu kan. Film yang sekarang lagi bener-bener hype dan bikin penasaran apa? Spider-Man. Ya, Spider-Man itu kan bikin penasaran dan munculnya ada musuh-musuh lama gitu kan, ada Dr. Octopus. Itu kan bikin penasaran kan, orang bakal apa namanya mengira-ngira kayaknya bakal ada Spider-Man yang lain dari masa lalu gitu. Ya, intinya bikin penasaran. Nah, setelah step warming sudah, kita baru masuk ke masa launching. Jadi teman-teman ketika mau launching produk ya nggak ujuk-ujuk launching gitu, nggak ya. Step-step sebelumnya itu harus dilakukan dengan benar. Nah di step launching ini teman-teman mulai nih bikin kayak countdown timernya menuju launching. Misalnya ada postingan beberapa jam lagi dibuka atau bahkan jauh-jauh hari gitu ya. H-7 ya segera hadir atau coming soon 7 hari lagi ya. Nanti hari ke-6 H-6 ada posting lagi. 6 hari menuju launching, 5 hari menuju launching, sampai ke hari H, ya, waktu kita launching. Kemudian juga bikin postingan untuk manasin kompetisi reseller. Jadi kalau misalnya teman-teman itu pakai reseller, bikin kayak semacam kontes ya, ada sales kontes, ada speed kontes, ya nanti benar-benar bikin reseller tuh makin semangat buat jualan. Dan terakhir nanti bikin postingan launching dibuka. Jadi resmi dibuka gitu kan, resmi hadir gitu kan, produk baru gitu. Itu bisa teman-teman lakukan. Nah, setelah launching jangan salah ya, setelah launching itu ada beberapa step lainnya ya. Step berikutnya adalah step closing. Di step ini teman-teman boleh nge-trigger atau ngompolin reseller biar jualannya semakin banyak. Kemudian update juga leaderboard reseller. Kan tadi udah bikin kontes tuh. Pasti kan ada leaderboardnya, dan leaderboardnya biasanya pasti bakal berubah-ubah kan. Kayak misalnya orang balapan GP itu kan pasti kan beda-beda, berubah-ubah, saling salib gitu. Sama kalau misalnya kita benar-benar bagus maintain resellernya, ketika launching nanti bisa saling salip-salipan tuh salesnya. Terus selain itu juga teman-teman bikin countdown launchingnya, maksudnya yang ini di grup reseller gitu ya, dikasih tahu Hamin 3 hari, Hamin 2 hari, Hamin 1 hari, Hamin 6 jam, Hamin 3 jam, Hamin 1 jam dibuka gitu. Itu harus ada postingannya. Kemudian selalu tanya kendala reseller, misalnya mereka udah jualan, belum closing, ada kendala enggak? Kalau misalnya ada kendala, kasih solusinya. Terus selalu bangun bonding dengan reseller. Jadi kedekatan dengan reseller itu penting banget. Harus benar-benar dibangun. Jangan sampai kita cuma berharap reseller bisa jualan tanpa harus kita bina, tanpa kita support gitu ya. Jadi jangan terlalu berharap. Tapi harus selalu di-support semaksimal mungkin. Nah, tahapan closing itu belum selesai ketika kita ini salah satu contoh leaderboard ya. Ini leaderboardnya. Nah, ini
nomor 1 Mas Bayu nih ya. Itu ini komisinya ya, komisi bukan omset loh. Komisinya itu 25.500.000. Jauh banget dengan apa namanya afiliat-afiliat yang lain. Artinya tapi ini harus diupdate terus ya leaderboardnya, biar apa? Biar reseller yang lain pun tertrigger untuk bisa ikutan jualan gitu. Kan pasti pada iri kan, wah itu nomor 1 25 juta, insya Allah saya bisa ngikutin caranya. Gitu. Ini wajib ada, leaderboard wajib ada. Kemudian step terakhir itu after sales. Jadi setelah launching, jangan langsung teman-teman selesai gitu, enggak. Tapi ada tahapan after sales. Nah, di tahapan after sales ini yang kadang itu sering banget kelupaan gitu ya, enggak dilakukan sama orang gitu. Jadi setelah launching ya udah gitu, launching selesai, produk dikirim selesai, tapi enggak ada apa-apa setelah itu. Nah, di step after sales ini teman-teman bisa lakukan berapa poin ini. Pertama, bisa bikin postingan ucapan terima kasih. Baik ucapan terima kasih buat buyer yang sudah order, atau ucapan terima kasih ke reseller yang sudah ikut ngebantu jualin selama masa launching. Itu penting banget. Jadi orang itu, kita sebagai business owner gitu kan, sebagai pengusaha, bahkan nggak cuma sebagai pengusaha ya, kita sebagai ya manusia yang berakhlak dan beretika gitu ya, dan beradab, kan pasti diajarin gimana caranya menjadi orang yang apa namanya punya attitude bagus, itu dengan apa? Dengan sering-sering mengucapkan 3 magic word ini ya. 3 magic word ini adalah maaf, tolong, terima kasih. Jadi kalau misalnya kita selama masa launching support-nya nggak terlalu maksimal, bilang maaf ke reseller. Kalau kita lagi masa launching butuh bantuan reseller, selalu bilang minta tolong ya, tolong gitu kan. Dan setelah mereka sudah ikut jualan, udah bantu kita menaikkan omset, jangan lupa ucapkan terima kasih ya. 3 magic words. Ini wajib banget kita miliki, nggak cuma sekedar di bisnis, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Dan juga teman-teman nanti bisa menginfokan info penjualan, misalnya alhamdulillah selama masa launching dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 10 Oktober sudah terjual sebanyak 10.000 plus page misalnya. Tapi kalau bisa jangan 10.000 plus ya. Angkanya itu benar-benar angka real gitu. Misalnya 10.985 atau sudah terjual 15.037 piece atau eksemplar. Nah, itu lebih membuat orang lebih ini tuh beneran gitu. Tapi kalau misalnya sudah terjual sekitar 5.000 ya. Sekitar itu kan ambigu gitu ya. 3.000 ke 4.000 atau 4.000 ke 5.000 itu sekitar gitu. 5.001 itu sekitar gitu. Jadi terlalu ambigu. Kalau bisa angkanya angka yang benar-benar real gitu. Terus info pengiriman juga diinfokan. Jadi kapan setelah masa launching ditutup, kapan produk akan dikirimkan. Misalnya mau dibuka beberapa kloter pengiriman, berarti kloter 1 dikirim dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kloter 2 dikirim dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, kloter ketiga dikirim tanggal sekian sampai tanggal sekian. Itu penting banget teman-teman infokan, biar apa? Biar jelas gitu kan, orang itu nggak nunggu-nunggu dan tahu kejelasan kapan produknya dikirim. Oke, kemudian nah ini contohnya, ya ini contoh, ini punya salah satu kawan saya di Prokerto, punya produk buku anak ya, namanya Raya Kreativa, dengan produk bukunya berjudul Birrul Walidain. Nah ini kan ada ucapannya kan, alhamdulillah Love Book Birrul Walidain telah terpesan 7.200 plus. Ini sebenarnya prosesnya diganti pakai angka yang lebih enak ya, 7.285 misalnya. Ya, itu lebih bagus. Ini ada ucapannya kan, ada ucapannya, terima kasih untuk seluruh sahabat Raya yang sudah order misalnya. Itu nanti bisa dipertegas di caption atau di copywriting-nya. Oke, sampai sini teman-teman kebayang? Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Slide berikutnya ngomongin tentang peran reseller tentunya. Ada yang mau ditanyakan dulu?
Kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Ya ada? Oke, ini pertanyaan menarik nih. Dari Sabri Albana. Ini Mas atau Mbak nih? Oke, Mas Sabri Albana. Ya, ini menarik banget sih. Pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk kita harus launching produk, ya? Oke, dari pertanyaan dari Mas Sabri ini, sebenarnya ada beberapa cara gitu ya, atau pola yang bisa dilakukan untuk launching produk. Contohnya, misalnya produk kita katakanlah fashion ya. Fashion itu kan bisa setiap bulan pasti keluar varian-varian baru, bisa dalam 2 minggu sekali atau bahkan ada yang seminggu sekali keluar varian baru ya. Itu bisa dilakukan, sebenarnya dilakukan setiap minggu pun nggak masalah gitu. Nah, itu kan nanti polanya udah terekam dan reseller udah tertanam gitu kan. Kalau produk kita setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali bakal keluar produk baru. Oke, itu kalau misalnya fashion. Atau kalau misalnya produk kita yang launchingnya itu keluar sebulan sekali atau bahkan 3 bulan sekali, itu pun nggak masalah. Nah, momennya yang selalu saya pakai sepengalaman saya untuk launching produk baru itu bagusnya pertama adalah di launching di weekday, ya, di weekday. Weekday itu artinya kan bukan weekend ya, weekend ini cuma Sabtu Minggu. Nah, weekday itu paling bagus antara hari Rabu, open hari Rabu atau hari Kamis, ya, open hari Rabu atau hari Kamis. Terus bisa di launching, katakanlah kalau misalnya kita launching produknya itu pakai PO gitu ya. PO itu sekitar 7 hari, 10 hari, atau 14 hari, paling lama 14 hari. Jangan terlalu lama. Ya. Kemudian, lebih bagus lagi, untuk momennya, teman-teman itu launchingnya itu cross month, atau beda bulan. Jadi misalnya weekday, tapi di minggu terakhir bulan September misalnya. Nanti dibuka minggu terakhir bulan September, hari Rabu, dan ditutup awal bulan Oktober. Ya, di minggu pertama misalnya. Jadi minggu terakhir bulan September, kemudian ditutup awal bulan Oktober. Sama ditutupnya hari Rabu atau hari Kamis. Ya. Selama terserah teman-teman bisa testing bagusnya apakah dibuat seminggu atau dibuat 14 hari. Tapi tetap prepare-nya jauh-jauh hari gitu ya. Prepare-nya jauh-jauh hari, kalau bisa bahkan sampai hamin 1 bulan itu prepare-nya sudah disiapkan. Jadi ketika masa launching udah benar-benar mateng gitu. Ya. Itu ya untuk Mas Sabri, mudah-mudahan menjawab. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, ini juga ada Mas Alfian ya. Baru ikutan Zoom saya, Mas. Ya, sebelumnya kok nggak pernah kelihatan. Baru pertama kali, Mas. Iya, kemarin kemana, Mas? Izin belajar. Siap, monggo. Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau enggak, kita lanjut ke slide ya. Oke, karena nggak ada, kita lanjut ke slide dulu. Saya balik share screen. Sorry. Oke, itu terkait tentang product launch. Ya, mudah-mudahan teman-teman sudah dapat insight baru untuk nanti teman-teman bisa lakukan launching produk juga. Sebenarnya saya ada ya, ini bahkan saya udah bikin print out-nya. Jadi ini list-listnya. Ini bisa di-share ke tim, misalnya teman-teman nanti bikin list, di print, kemudian di-share ke tim. Kalau saya konsep seperti itu, saya lebih senang ngeprint sesuatu itu dalam bentuk fisik, atau nge-share sesuatu dalam bentuk fisik dibanding
yang digital. Kalau digital kadang ada aja waktunya nggak disimak gitu. Jadi saya pakai fisik itu bisa di-share ke tim nanti biar tim juga mempelajari listing apa aja yang perlu disiapkan ketika persiapan launching produk. Mas Lutfan mau siap, nanti saya share ya. Mudah-mudahan bisa saya share. Oke, lanjut. Terus sekarang kalau misalnya teman-teman sudah paham bagaimana cara step by step launching sebuah produk, karena topik malam ini kan product launch dan juga massive reseller. Massive reseller ngomongin tentang peran reseller. Terus sekarang apa yang harus dilakukan ketika teman-teman sudah punya reseller, peran mereka apa ketika kita launching produk, ya? Bagaimana cara mengoptimasi mereka? Oke, yang teman-teman harus pahami dulu adalah kenapa kita harus punya reseller dulu, ya. Nah, keuntungan atau benefit ketika kita membangun pasukan reseller tentunya ada beberapa. Ya, ini saya rangkum menjadi beberapa poin aja. Sebenarnya banyak banget keuntungannya, tapi saya rangkum jadi berapa nih? 6 poin. Ya, ketika kita punya reseller, keuntungannya adalah pertama, reseller adalah salah satu kanal penyumbang omset. Tentunya ya, selain kita nanti dapat omset dari end user, ya, atau kita B2C langsung iklan ke end user. Dengan adanya reseller, kita bisa melebarkan jalur distribusinya semakin luas, sehingga omset bisa semakin tinggi atau semakin banyak dengan adanya bantuan dari reseller. Kedua, dengan adanya reseller, branding dari produk kita akan semakin dikenal, karena itu udah otomatis gitu ya. Semakin banyak orang dari reseller kita, semakin banyak juga yang dengan sukarela ya mempromosikan brand atau produk kita. Ketiga, dengan adanya reseller kita bisa cutting cost ya marketing yang sebelumnya mungkin kita pakai buat ngiklan lah di Facebook Ads, kita pakai buat endorse, kita pakai buat giveaway ataupun buat biaya-biaya marketing lainnya. Dengan adanya reseller seenggaknya kita bisa mengalokasikan budgetnya lebih hemat. Jadi dengan bantuan reseller ya semakin banyak orang yang mempromosikan, kita bisa memaksimalkan budgetnya untuk dialokasikan ke yang lain. Keempat, dengan adanya reseller kita bisa meningkatkan jumlah pelanggan. Ini udah pasti ya. Apalagi kalau misalnya kita punya ratusan reseller, bahkan sampai ribuan reseller, dan kita bisa create reseller yang produktif, bahkan mereka punya database atau jaringan yang banyak, wah itu udah enak banget ya, kita punya banyak pelanggan. Poin kelima, dengan adanya reseller kita bisa membantu lebih banyak orang, apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang, ya banyak orang kehilangan mata pencaharian yang tadinya zona nyaman gitu kan, tiba-tiba ketabrak pandemi, kehilangan penghasilan, ya wes gitu kan. Kalau misalnya kita punya bisnis yang bisa survive, bisa ngebantu banyak orang, itu bagus banget. Terakhir, dengan adanya reseller kita bisa melahirkan komunitas, ya. Reseller itu adalah nanti jadi garda terdepan yang bakal ngebela kita, yang ngebela brand kita, ngebela bisnis kita, ngebela produk kita ketika mungkin nanti ada orang-orang yang oknum-oknum yang iseng mau menjatuhkan gitu kan. Mereka reseller udah kenal dengan kita, udah kenal dengan produk kita, mereka mau membela kita ya. Dengan jadi komunitas juga enak gitu kan. Sekarang kan banyak ya reseller-reseller yang jadi forum komunitas kayak misalnya Evermost, kemudian Dus-Dusan ya. Apalagi MS Glow, SR12 itu udah jadi kayak komunitas gitu. Ya itu keuntungan kalau misalnya kita punya reseller. Nah, teman-teman harus pahami, nanti dari sekian banyak reseller yang kita punya, itu nggak bakal semuanya aktif. Nggak bakal 100% mereka bakal aktif dan menghasilkan. Karena apa? Karena nanti bakal ada hukum alam atau hukum Pareto gitu ya. Hanya akan ada sekitar 20-30% reseller aja yang aktif. Itu udah angka bagus banget. Itu angka rata-rata lah. Pengalaman saya kurang lebih 7 tahun terakhir yang dari reseller ya, angka segitu udah angka bagus banget. Kalau misalnya teman-teman masih di bawah 20%, berarti memang ada yang perlu diperbaiki dengan cara teman-teman handle resellernya atau maintain resellernya. Tapi kalau misalnya teman-teman sekarang sudah lebih dari 30% tingkat keaktifan resellernya, berarti udah bagus banget. Pertahankan itu dan tingkatkan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada hukum Pareto? Ya, itu udah hukum alam banget. Nah, tapi teman-teman harus paham dengan kategorinya. Ada 4 kategori reseller. Pertama, kategori primadona, itu ada reseller aktif menghasilkan, ya, udah aktif dan menghasilkan juga. Kategori kedua, reseller yang aktif, ya, tapi penghasilannya itu nggak ada, omsetnya nggak ada.
Yang ketiga, kategori reseller ketiga ada reseller yang nggak aktif, ya, diem-diem aja, tapi ternyata omsetnya gede. Atau ada juga kategori yang, ya ini kategori yang paling nggak banget gitu ya, kategori reseller tidak aktif dan tidak menghasilkan. Nah, saya tanya dulu ke teman-teman, kira-kira dari 4 kategori ini, menurut teman-teman, kategori nomor berapa aja yang masih bisa diselamatkan atau masih bisa di-maintain, ya? Boleh teman-teman silakan jawab. Biar kita enak gitu kan, setiap Zoom diskusi, tanya dua arah gitu, nggak cuma saya aja yang ngomong. Sip, boleh. Dari 4 kategori tadi, mana yang jadi primadona menurut teman-teman? Atau saya tampilkan lagi slide-nya ya, biar kelihatan lagi. Oke, mana kategori yang masih bisa di-maintain? Saya izin minum sebentar. Kategori aktif menghasilkan, kategori aktif kurang menghasilkan, kategori nggak aktif tapi menghasilkan, atau kategori tidak aktif dan tidak menghasilkan. Dan 3, oke. Reseller aktif tidak menghasilkan. Oh, kok bisa? Kategori pertama dan kedua, oke. Selama menghasilkan masih bisa di-maintain. Oke. Siap. Yang lain? Terus saya sambil ini ya, sambil teman-teman jawab, saya ambil rekomendasiin beberapa buku yang bisa teman-teman beli gitu ya. Itu yang bisa teman-teman manfaatkan nanti untuk handle reseller. Semuanya bukunya akan dewa sih. Ada Pasukan Militan, ada Crazy Leader, sama ada satu lagi tuh saya lupa judulnya apa ya. Bentar, saya ada di tas. Reseller Gendang. Ya, jadi 3 buku itu bagus banget. Crazy Leader, Pasukan Militan, sama Reseller Gendang. Saya pakai itu buat jadi pattern. Oke, udah ada jawaban yang lain? Sip. Jadi teman-teman dari beberapa kategori ini yang masih di maintain sebenarnya ada 3 ya. Kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Itu bisa kita maintain. Ya, walaupun nomor 2 aktif tapi kurang menghasilkan, itu seenggaknya mereka masih ada kemauan untuk aktif. Tinggal kita asah lagi aja biar skillnya, dan kita tanya kendalanya, kenapa mereka masih belum closing, kenapa mereka masih belum menghasilkan, itu masih bisa kita maintain. Kategori reseller yang aktif dan menghasilkan, itu tinggal kita komporin aja, kita semangatin, kita bikin semacam kompetisi, ya mereka udah nanti bisa jalan sendiri. Karena memang basicnya udah mereka secara kemauan tinggi, skillnya udah bagus. Nah, untuk yang ketiga, ini juga udah bagus, bahkan biasanya untuk kategori yang misalnya nggak aktif menghasilkan, itu omsetnya gede-gede banget gitu. Nah, kalau kategori yang keempat, ya mungkin bisa lah kita say hey 1 kali, 2 kali, kalau misalnya setelah itu ternyata tetap nggak ada respon, tinggalkan aja. Oke? Sip, lanjut. Nah, ini cara membuat reseller agar perform saat kita launching produk. Ada beberapa cara. Pertama, jelas satukan visi misi, makanya buatlah teman-teman bikin program dan sering-sering juga intens di grup reseller, super aktif, biar mereka juga bondingnya kuat dengan kita. Kedua, create goal, ya. Selain kita bikin goal omset buat bis kita, arahkan juga reseller untuk bisa mereka mau untuk membuat goal atau target omset sendiri. Jangan sampai mereka cuma jualan-jualan tapi nggak punya goal yang jelas, ya. Setelah bikin goal, ajarkan mereka juga untuk cara membuat project management. Nah, untuk membuat project management, saya biasanya pakai tools namanya OKR, ya, Objective Key Result.
mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa ngejelasin lebih detail tentang OKR. Nah, setelah selesai, teman-teman juga bisa buat program reseller, ya, bisa bikin semacam, kalau misalnya teman-teman sering lihat launching produk, itu pasti ada yang namanya sales contest dan juga speed contest, atau mungkin ada reward nanti secara akumulasi, itu juga bisa. Nah, siapin juga nanti edit value-nya bisa berupa reward, ya, bisa berupa bonus, bisa berupa care, sering japri, sering telepon, tanya kendala gitu ya. Reward-nya juga sebenarnya nggak perlu yang neko-neko gitu, nggak perlu ada reward dapat mobil lah, dapat umroh lah, nggak harus. Yang penting reward kecil-kecil nggak apa-apa, tapi peluang semua reseller dapat itu tinggi gitu. Jadi ketika mereka merasa, oh kayaknya saya untuk dapat reward-nya itu masuk akal, realistis. Jadi semua reseller tuh dapat gironya atau semangatnya untuk bisa lebih kencang lagi jualannya. Next, nah kemudian agar reseller masif atau ketika kita launching produk, semua reseller juga ikutan promosi gitu ya. Kita berharapnya nggak cuma 1-2 orang reseller yang aktif, tapi semua reseller benar-benar kompak jualan gitu. Nah, di sini ada beberapa poin yang teman-teman bisa lakukan. Ya, pertama jelas breakdown time schedule, kapan akan launching produk, kapan step warming, kapan step awareness gitu kan. Itu harus dijelaskan. Ya, kita juga nyiapin kebutuhan reseller, baik mulai dari marketing kit, edukasi cara jualan, kemudian tadi ya update leaderboard, kemudian ada grup support buat reseller, sering-sering komporin dan juga controlling juga. Karena kadang kalau misalnya nggak dikontrol sama kita, kadang ada yang loss-loss aja gitu, reseller nggak take action lah, nggak ngerjain tugas lah, nggak promosi lah. Jadi bisa juga nanti bikin KPI harian gitu. Ayo teman-teman reseller, hari ini posting di Facebook sekian status, 3 status misalnya, di Instagram bikin 5 story, di WhatsApp bikin 5 status gitu. Dan itu harus dikontrol gitu. Setiap sore atau setiap malam di grup ya, ada laporan gitu. Ayo reseller A udah ngelakuin ini belum? Kalau udah checklist, kalau belum XXX gitu. Biar apa? Biar terkontrol. Kalau nggak gitu ya gimana bisa jualnya closing bagus yuk si reseller. Tinggal dikompor-komporin aja. Oke, ini step-nya. Kemudian step berikutnya, oh udah selesai ternyata. Jadi itu ya teman-teman, beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa memaksimalkan resellernya. Nah, setelah ini slide-nya beres, saya coba share list yang komplitnya ya. Nanti teman-teman mungkin bisa screenshot aja, karena saya nggak bisa membagikan file secara komplitnya. Sebentar. Oke, ini kurang lebih list komplitnya. Kalau misalnya kita mau launching sebuah produk ya. Jadi ada beberapa step, mulai dari nyiapin infrastruktur, nyiapin produk, nyiapin pendukung produk, nyiapin sistem, awareness, warming, launching, closing, dan after sale. Sebenarnya sih udah masuk ya. Udah masuk di slide tadi. Yang belum masuk tuh yang infrastruktur dan produk ya. Zoom, kalau teman-teman mau screenshot silahkan, mau difoto juga silahkan. Saya kasih kesempatan mungkin 1 menit ya. Ada teman-teman yang mau screenshot, sekalian saya juga sih. Sudah? Kalau sudah, saya stop share ya. Oke, siap teman-teman. Insya Allah itu ya yang bisa saya share dari materi product launch dan massive reseller. Mudah-mudahan teman-teman dapat banyak insight baru, khususnya untuk persiapan launching produk, kalau misalnya teman-teman mau launching produk, dan bagaimana mengoptimasi reseller agar mereka mau masif ikutan maksimal promosinya ketika launching produk. Dan sekarang udah tepat jam 21, kurang 1 menit sih ya, 25.9. Saya kembalikan ke Mas Faris, kita buka saja tanya-jawab. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan atau kita mau diskusi, monggo silahkan.
Hmm. Oke, ya teman-teman, kalau yang mau bertanya, mungkin ada yang masih ganjel gitu, masih penasaran. Kayak saya sendiri sih ada beberapa yang ingin saya tanyain. Wah, ini mau Kayak, nyolong pertemuan duluan nih Mas Faris. kayak ya seperti Mas Gumet tahu kan, saya sama Mas Boy punya rencana ya sudah lama sih sebenarnya untuk reseller itu. Dan kita nemuin kasus gini, Mas. Kita mau ngasih reward ke reseller itu ya seperti biasa kan, ada misalkan dapat minimal 100 sales gitu, kita bakal rewardin 2,5 juta. Itu terus ada yang terus dari 100 sales menjadi 50 sales, nanti dapat hadiah berapa, lalu ada 25 sales terus dapat hadiah berapa lagi gitu. Lah, pertanyaannya kalau misalkan kita ketemu kasus dia nggak nyentuh angka 100, misalkan itu kan tadi ada tingkatannya 3 ya, 100, 50, dan 25. Dan misalkan kalau ada yang 60 sales, terus ada 55 sales, terus ada lagi 40 sales, itu tingkatannya gimana gitu? Apa kita harus tetap juara 1, 2, 3 sama seperti ketetapan kita tadi? Soalnya yang ini cuma 60 sales nih, nggak sampai 100. Itu fair-fairannya gimana? Apakah harus yang juara 2 itu jadi 2 orang atau gimana? Iya. Kalau kasusnya Kak Isu sih biasanya memang saya tentukan, Mas. Kalau misalnya dia nggak nyampe 100 sales nih, ya, nggak nyampe 100 sales, berarti nanti dia masuknya ke yang 50 sales gitu kan. Terus katakanlah ada yang dapat 55 nih, ya kan? Dia di atas 50 tapi jauh banget dari 100 gitu kan. Nah, saya sih anggapnya tetap juara 1, juara 2, juara 3. Cuma secara pencapaian salesnya tetap dapat rewardnya yang reward 50. Tapi peringkatnya karena dia salesnya lebih banyak, jadi ada peringkat 1, 2, 3 gitu, tetap sama, Mas. Oke, peringkatnya sama, tapi hadiahnya menyesuaikan. Hadiahnya menyesuaikan salesnya dia. Oke, siap. Makasih banyak. Saya penasaran banget soal itu. Buat mereka itu jadi tetap dapat peringkat, buat kita juga ya fair juga kan reward yang kita berikan ke mereka berdasarkan sales yang mereka create. Oke, betul. Ini udah lumayan banyak tuh pertanyaan. Kayak ini yang pertama mungkin yang tadi ya, dari Baba, Mas atau Mbak. Ini launching produk lebih dari 1, apakah bisa bersamaan apa dijeda, Mas? Yang mana nih? Itu udah dari menit 8:45 sih, tapi belum dijawab. Oke, launching produk lebih dari 1, apakah bisa bersamaan, apakah dijeda? Oke, sebenarnya bisa aja Mbak dibikin lebih dari 1 gitu ya. Cuma nanti juga fokusnya mungkin dibagi juga bisa, reseller itu dibagi gitu. Biar nanti kalau saya sih biasanya kan ada project management ya. Project management itu dalam bentuk Excel. Nanti kolomnya ada kolom project, nanti projectnya baca project A, project B, project C, project D gitu ya. Terus sebelahnya itu ada masa promosi. Project A masa promosinya kapan? Project B masa promosinya kapan? Terus sebelahnya harganya berapa? Komisi buat reseller berapa? Target penjualannya berapa? Nanti total berapa? Nah itu ada misalnya produk A dan produk B bersamaan tuh masa promonya gitu ya, sama-sama tanggal 1 sampai tanggal 10 Oktober misalnya. Nah saya tuh ada bikin dua grup. Jadi satu grup khusus untuk launching produk A, grup 2 khusus launching produk B. Misalnya ada reseller A, dia mau ikutan jualan dua-duanya, dan dia boleh masuk ke 2 grup ini. Ya, atau misalnya ada reseller yang cuma mau fokus jualan produk B, berarti dia masuk ke grup yang B. Nanti treatmentnya kan beda-beda tuh, strateginya juga beda-beda. Nah, itu bisa dilakukan, Mbak. Tapi kalau misalnya ternyata nanti, wah repot Mas, saya timnya belum ada nih buat ngurusin dua-dua itu. Misalnya konten kreatornya belum siap dikit buat 2 produk. Timnya belum siap buat handle dua grup reseller, ya berarti fokus aja ke satu produk ya, sampai pastikan benar-benar tuh polanya terkreat gitu ya, polanya wah sukses nih, launching boom, nah, itu baru nanti bisa diduplikasi ke produk-produk yang lainnya gitu ya Mbak. Makanya Mbak ini
Atau coba ya. Terus juga ada Mbak Halimah. Dokumentasi pola launching itu kayak gimana ya, Mas? Karena emang kadang berhasil, kadang enggak launching produk baru. Ada produk kita optimis banget meledak, ternyata melempem. Ada juga yang prepare biasa aja, ternyata meledak. Ya. Siap. Mbak Halimah ini kadang ini ya kayak ada intuisi gitu Mbak ya. Misalnya saya pernah ngalami sih. Jadi misalnya kayak produk dari bikin packagingnya aja, saya tuh udah yakin banget ini kayak produk itu bakal nge-boom gitu. Jadi kayak diri sendiri tuh udah pede. Terus misalnya kita ke kantor, ke tim, teman-teman, ini produk kita bulan depan. Tim itu kayak wajahnya sumringah gitu ya. Itu kayak live sense sendiri sih. Ada live sense khusus kayaknya ini bakal launching gitu. Nah, tapi itu kan kayak sekedar asumsi kan, maksudnya bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Nah, dokumentasi itu tuh sesuatu yang bisa kita kontrol. Contohnya misalnya kita mau launching produk apa ya? Contohnya ini deh, ada Essence ya. Saya punya produk Essence misalnya. Nah, produk Essence ini itu disiapin strateginya benar-benar matang. Kayak tadi kayak yang sudah kita buat, produknya tuh benefitnya apa, fiturnya apa, target marketnya kemana, kemudian nanti butuh reseller berapa untuk dapat omset sekian gitu kan. Kemudian strategi marketingnya mau gimana, mau pakai organik kah, mau pakai paid traffic kah, kanalnya mau pakai kanal apa, kanal YouTube, Telegram, TikTok, itu didokumentasikan. Kemudian dibikinnya project management biasanya saya pakai aplikasi kayak Xman, Mindline, itu dibikin breakdown sedetail mungkin, mulai dari goal omsetnya berapa, omset dari end user berapa, omset dari reseller berapa, nanti strategi dari end user apa aja mau dilakukan, strategi dari reseller apa aja mau dilakukan, itu detail banget. Nah, itu bisa didokumentasikan dengan cara apa? Dengan cara dijadikan data gitu. Terus nanti ketika masa launching, katakanlah launching itu 2 minggu nih atau 14 hari. Nah, pola launching itu kan ada macam-macam, ada launchingnya polanya U gitu kan. Di awal kenceng, tengah-tengah turun, di akhir naik. Ada pola W, di awal naik, sempat turun, di tengah-tengah naik lagi, turun lagi, naik lagi. Itu kan pola, Mbak. Ya, itu yang didokumentasikan. Misalnya di hari pertama, sales hari pertama berapa nih? Oh, terjual 300. Hari kedua terjual 500. Hari ketiga terjual 1000. Hari keempat turun. Hari kelima turun. Hari keenam naik lagi. Nah, itu kan pola tuh. Nah, ketika pola satu ini udah kita dapat, kita coba di launching produk kedua. Apakah sama polanya atau enggak? Apakah justru cenderung turun atau naik? Kalau naik, berarti kita coba ke launching produk yang ketiga. Kalau kita 3 kali launching berturut-turut sukses, berarti ini jadi benar-benar pola yang bisa kita lakukan atau kita duplikasi, bahkan kita tingkatkan 2 kali lipat di launching yang keempat. Gitu, Mbak Halimah. Dan pola ini kan itu bisa nanti terkolek dari beberapa lini tim kita ya. Kayak misalnya desain seperti apa yang ternyata bagus, kemudian copywriting seperti apa, angle-nya yang menarik, kemudian iklannya tuh harus pakai formula apa, targetingnya kemana, berapa campaign, berapa ad set gitu kan. Kemudian timing yang tepat itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah itu Mbak yang saya bilang pola itu. Memang agak jelimet dan ribet ya. Tapi kalau udah bisa dapet, insya Allah tuh untuk launching produk di berikutnya bisa booming lah. Gitu kurang lebih Mbak Halimah. Nanti kalau masih belum mudeng dari malam hari ini, ikutan aja tanggal 6-7 Oktober saya ada workshop bareng Kreatifnya di Jogja. Ya, insya Allah saya bahas komplit banget lah selama 2 hari. Kalau webinar kan cuma berapa sih, 1,5 jam lah. Kalau di workshop bisa 2 hari komplit kita tanya jawab. Bahkan setelah workshop kita mau kumpul-kumpul di lobi hotel juga hayep. Oke, gitu Mbak Halimah. Moga menjawab ya. Ini sebenarnya masih banyak lagi nih, kayak nih dari Tama Lovera. Ini juga saya pernah ngalamin. Saat launching produk, bagusnya kasih promo apa ya, Mas? Promo harga diskon atau promo harga normal tapi diberikan bonus dalam bentuk lain? Soalnya kalau saya pribadi tuh kayak dilema gitu. Kalau saya kasih harga diskon, takutnya konsumen atau reseller tuh cari diskonnya aja. Setelah diskonnya udah nggak ada, pindah ke lain gitu. Itu gimana, Mas? Iya benar Mas. Jadi promo diskon itu sebenarnya kan jadi dilema ya. Dilemanya adalah tadi kayak seperti yang kata Mas Faris bilang.
Ketika kita sering bikin promo, ya customer ataupun reseller pasti mikirnya, order nanti aja lah. Misalnya kita lagi ngiklan dengan produk harga reguler gitu ya, mikirnya halah nanti juga paling promo lagi gitu kan. Nah makanya prefer, saran saya teman-teman, jangan terlalu sering bikin program promo karena itu benar-benar menjatuhkan dari value produk gitu. Mending ya kita fokus sama value-nya aja. Kalau memang mau pakai launching dengan harga promo, itu di launching perdana aja. Jadi ada harga launching gitu. Bukan harga promo ya, tapi harga launching. Nanti setelah harga launching ada kan dibikin bertahap kan, ada harga paling murah, ada harga medium sama harga normalnya gitu. Misalnya harga normal tuh 357 misalnya. Harga waktu launching 127. Harga kloter kedua 257 misalnya. Nah, itu bisa dibikin kayak gitu, Mbak. Ya. Terus kalau misalnya nanti mau katakanlah Mas Gomet saya pengen bikin launching untuk produk reborn atau produk paket bundling. Nah, kalau paket bundling bisa lah dibikin promo. Tapi itu pun jangan terlalu sering sih. Kalau mau intensitas promonya itu yang bundling 6 bulan sekali. Jadi nggak terlalu sering. Kalau misalnya 6 bulan sekali kan dalam 1 tahun cuma 2 kali doang. Jadi nggak ada kesempatan reseller atau buyer bakal mikir halah pakai nanti ada promo lagi. Nah itu kan kalau misalnya kita terlalu sering pasti adalah pikiran kayak gitu. Itu benar-benar jelek banget sih buat ngejatuhin gitu, Mbak Tamah. Oke. Mungkin sedikit banyak bisa menjelaskan ya Mbak Tama Lovera. Lalu mungkin ada yang lain. Dari Mbak Ika ini. Mbak Ika Nurul Fadila. Mungkin nggak sih Mas, kalau kita baru bikin produk dan brand baru, belum ramai yang kenal produknya, custom pula, mungkin nggak buat punya reseller? Kalau pertanyaan mungkin atau enggak, pasti mungkin dong. Nah, pertanyaan berarti kan caranya gimana, ya kan? Kalau mungkin atau enggak, mungkin, Mbak, pasti mungkin. Tapi saran saya sih ketika kita memang benar-benar baru banget mau launching produk, ini launching produk baru banget ya, belum ada record sales, belum ada testimoni, ya memang baiknya ada dulu itu ya. Salesnya ada, kemudian testimoni ada. Biar apa? Ya biar orang trust. Itu kan salah satu alasan orang join sebagai reseller kita ya karena merasa produk kita tadi sudah dikenal brandnya, merasa kayaknya gampang dijual, banyak testimoninya, artinya banyak social proof gitu ya. Tapi bisa aja kalau misalnya di awal belum ada sales record, belum ada testimoni, ya minimal ada testimoni lah. Dengan cara apa? Ya di awal-awal sebelum kita launching, di masa pra-launching, kita bagi-bagiin dulu produknya sebagai tester. Dari tester itu kan nanti dapat testimoni kan, ya. Apapun produknya bisa dilakukan seperti itu. Kita ngasih tester, dapat testimoni. Testimoni ini sebagai bahan kita penawaran ke orang-orang yang minat jadi reseller. Nah, kalau di awal karena orang belum trust, belum tahu dengan produk kita, nggak harus daftaran reseller dibikin berbayar, nggak harus. Jadi bikin gratis pun nggak masalah. Yang penting ada orang masuk dulu lah jadi reseller. Itu bisa dipakai seperti itu, Mbak Ika. Tapi prefer sih memang alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita memang sudah ada record sales dan juga testimoni. Jadi memang brandnya udah lumayan kebentuk dulu, baru nanti buka peluang jadi reseller. Gitu, Mbak Ika. Selanjutnya mungkin ini yang terakhir ya, Mas ya. Boleh. Itu dari Mas Lutfan. Mas mau tanya apakah sistem reseller itu, misal kita business owner, apakah business owner boleh jualan langsung ke konsumen B2C atau business owner hanya menjual ke reseller B2B. Jadi reseller menjual produk langsung. Jadi reseller menjual produk langsung ke konsumen, business owner nggak jual langsung ke konsumen. Oke, kalau pertanyaannya pakai pertanyaan atau gitu ya, berarti harus memilih salah satu ya. Baiknya sih kalau memang kita sudah pakai komitmen dengan bisnis model B2B, ya tentunya kita mempercayakan semua penjualan ke mitra ya, ke reseller. Cuma terkadang pahitnya itu adalah
Kalau misalnya kita sudah mempercayakan semua penjualan ke reseller atau ke mitra, mereka tuh nggak tembus target atau nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu kan parahnya di situ. Makanya nanti sebenarnya bisa dibikin kesepakatan sih antara Mas Lutfan gitu kan dengan para mitranya. Contohnya seperti ini. Teman-teman reseller, pusat nggak bakal jualan, jadi semua penjualan bakal dipasarkan ke reseller dengan syarat teman-teman bisa tembus target omset sekian ratus juta dalam per bulan misalnya seperti itu. Jadi ada kesepakatan. Kalau misalnya nggak tembus sekian ratus juta per bulan, maka pusat boleh jualan. Itu bisa seperti itu. Atau kalau misalnya Mas Lupa tetap kekeh, Mas saya pengen B2C jalan, B2B juga jalan. Itu boleh. Asalkan ada rules yang disepakati di awal, gitu kan. Yang contohnya misalnya pusat nggak boleh jualan sesuatu yang reseller nggak bisa melakukan itu. Misalnya pusat bikin promo nih, setiap customer yang beli 5 misalnya dapat bonus apa. Dan sedangkan reseller nggak bisa membuat bonus itu. Itu kan bukan sesuatu yang fair gitu kan. Nah itu bisa di situ. Jadi intinya lebih ke kesepakatan di awal sama reseller. Itu Mas Lutfan. Oke. Mas Lutfan sedikit terjawab ya pertanyaannya. Mungkin ada lagi atau karena udah hampir 2 jam ya? Belum ya? Jam. Udah hampir 1,5 jam kita di sini. Mungkin nantinya sih seperti yang disinggung sama Mas Gumet tadi pernah sempat disinggung itu nanti tanggal 6 dan 7 ya Mas ya. Ya. 6 dan 7 itu bakal bisa ketemu langsung sama Mas Gumet di workshop di Jakarta sih. Jadi ya bareng kita Creatify itu bakal dikupas selama 2 hari. 2 hari itu juga nggak setengah hari doang, tapi full day semuanya bakal dikupas tuntas. Dan jujur saya juga pernah ke situ, bakal dikulik tuh 1 miliar pertama caranya gimana. Itu jadi benefit juga kalau sama teman-teman yang pengen bangun reseller dari awal. Jadi bisa ikutan event di tanggal 6 dan reseller Mutan Class di 6 dan 7 Oktober di Yogyakarta. Dapat kaos Iya, saya juga harus ikut. Kemarin cuma 1 hari bisanya. Nanti juga ada grup support dan kalau mau tanya jawab juga kita nggak langsung ninggalin kok. Jadi di grup nanti masih berlanjut kalau misalkan ada yang masih penasaran apa nggak sempat nanya di sini ya kita masih open di grup. Jadi segala macam pertanyaan yang berhubungan sama reseller tentunya atau yang lain juga bisa langsung ditanyakan ke grup aja, ke grup WhatsApp. Oke, sepertinya waktu sudah mulai mau jam 9:30 ini. Mungkin Mas Gumet ada yang mau disampaikan lagi? Simpel sih Mas, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir malam hari ini, sudah belajar bareng-bareng, sudah menyimak materi selama kurang lebih 1,5 jam. Mudah-mudahan banyak insight yang bisa teman-teman dapatkan dan diaplikasikan. Saya doakan teman-teman mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, itu yang paling utama, selalu diberikan kelancaran, dan apa yang kita lakukan mendapatkan dari Allah dan juga banyak bermanfaat dan berkah buat banyak orang. Ya, saya ucapkan itu terima kasih. Terima kasih juga Mas Faris yang udah menemani saya malam hari ini. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, dengan ini juga saya tutup seminar untuk malam ini. Dan ini bakal saya rekam. Ini tidak direkam sih, bukan saya rekam. Nanti linknya bakal saya share di YouTube dan linknya saya share juga di grup.
Jadi yang mungkin ketinggalan bisa nyimak ulang. Oke, sekian dari saya, perwakilan dari Creatify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.